Shalom, salam sejahtera kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengawali segala aktivitas kita pada hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Sejenak kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, Rabu 3 Maret 2021. Tertulis dari surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup berbahagia, hidup bergembira adalah dambaan semua orang. Ada begitu banyak cara yang dipakai dan dilakukan oleh orang-orang agar kiranya hidupnya senantiasa di dalam kebahagiaan, kesejahteraan, kegembiraan. Tetapi ternyata menjadi pengikut Kristus tidak serta-merta membuat hidup kita bahagia, hidup kita bergembira. Menjadi pengikut Kristus tidak menjadi jaminan bahwa hidup kita akan sentosa di dunia ini. Karena ternyata kebahagiaan yang sejati yang kita miliki adalah setelah dunia ini berakhir. Di dalam nats hari ini, Petrus mengingatkan bahwa konsekuensi yang kita alami ketika kita mengatakan menjadi pengikut Kristus adalah siap untuk menderita. Nats di mana yang menjadi renungan pada hari ini ternyata dilatar belakangi oleh konteks kehidupan di mana orang-orang pada waktu itu mengalami suatu penindasan, penyiksaan karena imannya kepada Kristus. Lalu Petrus berkata, firman Tuhan hari ini juga berkata, bergembiralah akan hal itu, akan penderitaan itu. Bergembiralah walaupun hidup kita begitu menyesakkan, begitu sulit. Bergembiralah seketika kalaupun harus menjalani berbagai pencobaan. Bergembira tatkala kita menerima berkat adalah mudah. Tetapi untuk bergembira saat kita kesulitan, sulit mencari makan, sulit mencari pekerjaan. Bergembira saat kita kehilangan orang yang kita kasihi. Bergembira saat kita sulit mencari sesuap nasi. Bergembira saat kita menantikan keturunan tak kunjung datang. Apakah mudah? Tidak. Tetapi firman Tuhan berkata, bergembiralah, bersukacitalah. Yang membuat kita bergembira bukanlah harta, bukanlah keturunan, bukanlah sebatas karir, pekerjaan, atau apapun yang menurut ukuran dunia ini menjadi ukuran-ukuran kebahagiaan. Tetapi yang membuat kita bergembira adalah karena iman kita kepada Kristus. Percayalah saudara-saudari bahwa Tuhan memiliki maksud yang penting atas pencobaan yang sedang kita alami saat ini. Bila Tuhan mengizinkan itu terjadi kepada kita, karena Tuhan tahu kita mampu menjalaninya. Mungkin pencobaan itu sempat membuat kita tergoncang. Pencobaan itu sempat membuat kita sedih. Atau pencobaan itu sempat membuat kita berduka cita. Tetapi di atas semuanya itu, kita harus yakin pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan melakukan pencobaan itu untuk menguji kemurnian iman kita. Seperti Ayub yang juga diuji. Biarlah kiranya iman kita seperti iman emas yang murni. Bukan emas imitasi. Emas yang murni ketika dia semakin dibakar, maka kemurniannya semakin teruji. Tapi bila itu emas imitasi, ketika dia dibakar, maka akan berubah warna, berubah wujud menjadi tidak indah. Padahal awalnya sama-sama terlihat mirip seperti emas. Itulah gambaran iman. Ketika iman kita dibakar, diuji,
Ketika kita menghadapi kesusahan, pergumulan, kesesakan, itu membuat kita semakin murni, naik level. Sehingga ada pencobaan yang lebih hebat, kita sudah kuat menghadapinya. Janganlah kita memiliki iman yang imitasi. Ketika ada pergumulan dan pencobaan, iman kita berubah. Iman kita menjadi hilang kadarnya. Tetapi biarlah iman kita adalah iman yang murni. Semakin kita mengalami beban hidup yang berat, kita semakin dimurnikan, semakin cemerlang, semakin teruji. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya pergumulan dan persoalan, penderitaan atau pencobaan yang sedang kita alami saat ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap bersuka cita, untuk tetap bergembira. Alasan kegembiraan kita nyata, yaitu bukan karena kita memiliki segala sesuatu, tetapi kegembiraan yang kita miliki adalah karena pengharapan kita di dalam Tuhan. Marilah kita tetap berjalan tegak, melihat pengharapan di dalam Tuhan. Bergembiralah. Kiranya firman hari ini memberkati saudara-saudari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha besar, kami bersyukur karena kami masih dapat mendengarkan firman-Mu. Hari ini bahkan ketika kami akan mengawali segala aktivitas kami bersyukur, tersungkur di hadapan-Mu. Karena kami diteguhkan bahwa Engkau adalah Allah yang akan memberikan sukacita abadi bagi kami. Sekalipun kami menghadapi berbagai pencobaan yang berat, tetapi jaminan-Mu sungguh nyata bagi kami. Ajarkanlah kami untuk tetap bersuka cita, bergembira atas segala keadaan yang sedang kami alami. Bila saat ini kami terbaring lemah karena sakit, bila kami sedang kesulitan karena ekonomi, bila kami sedang mengalami kesesakan karena memikirkan keluarga, orang tua atau anak kami, berduka cita karena kehilangan orang yang kami kasihi, Tuhan, kami percaya itu semua untuk menguji iman kami, agar kami sungguh-sungguh semakin percaya kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami dikuatkan menjalani segala aktivitas kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, selamat beraktivitas. Salam sehat, Tuhan memberkati.